Nyemrek. Oke teman-teman, kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan perangkat lunak komputer. Tim kami ada Mercelin absen 14, Gressika absen 16, James absen 18, Margareta absen 27, dan Steviana absen 40. Oke, jadi aku akan menjelaskan yang pertama adalah teknologi sistem operasi. Jadi ini tuh berfungsi untuk menginterupsi dan mengontrol perangkat keras komputer berdasarkan input yang diberikan pengguna. Pada dasarnya, sistem operasi ini terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu ada kernel. Jadi apa sih itu kernel? Kernel adalah core atau inti OS yang bertugas untuk mengelola dan memanajemen hardware. Jadi jadi kita kalau punya hard disk ini tuh termasuk kernel karena dia bertugas untuk mengelola dan memanajemen hardware kita. Lalu ada alat input dan output, memori dan prosesor. Lalu yang kedua ada aplikasi. Aplikasi ini tuh berperan sebagai interface yang menghubungkan interaksi antara manusia dan mesin. Maksudnya ini apa? Jadi ini tuh adalah perintah yang disampaikan manusia melalui aplikasi. Jadi kalau kita misal ingin membuat suatu pemrograman, jadi kita bisa contohnya ke Microsoft Excel itu untuk mencetak angka, menampilkan grafik pada layar monitor, mengatur kuota hard disk atau memori, dan mengatur performa mesin melalui berbagai aplikasi melalui bagian aplikasi tersebut. Lalu ada booting. Booting ini adalah proses menyalakan komputer dan memulai sistem operasi. Jadi dalam komputer itu terdapat dua jenis booting. Yang pertama adalah cold boot, adalah proses booting yang dimulai dari komputer kondisi mati, kemudian menyalakannya itu dengan cara ditekan dan aliran listrik ini mengalir ke sistem komputer itu. Lalu yang kedua adalah warm boot. Jadi adalah proses booting komputer yang dilakukan ketika dalam kondisi hidup. Caranya dengan menekan tombol reset atau kombinasi tombol keyboard ALT plus del. Lalu yang kedua ada Master Boot Record atau MBR. Jadi MBR ini merupakan lokasi media penyimpanan berukuran 512 byte yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bootstrap. Bootstrap kode area. Bagian ini digunakan untuk menyimpan image bootloader yang akan di-load oleh BIOS ke memori utama. Area ini tuh berukur 446 byte dan terletak pada alamat offset 0 sampai 446. Lalu yang kedua adalah partition information. Jadi ukuran tabel informasi partisi setiap media ini ada 64 byte. Fungsinya untuk menyimpan informasi tentang jumlah partisi, ukuran partisi, dan format partisinya. Lalu yang ketiga adalah boot record signature. Ini berukuran 2 byte dengan offset 511 sampai 512 dan digunakan untuk menyimpan boot record signature. Boot record signature ini merupakan kode unik sebagai tanda pengenal sebuah file yang diletakkan pada awal file atau akhir file. File MBR ini ditandai dengan kode 55H atau AAH yang terletak pada byte akhir sektor 0. Oke, yang ketiga instalasi Windows 10. Windows 10 dirilis pada tahun 2014 dengan Windows 11 yang muncul pada Oktober 2021 sebagai pengembangan terbaru. Windows 10 memiliki beberapa versi yaitu yang pertama Windows 10 Home bisa digunakan pada perangkat komputer, tablet, notebook, dan laptop. Kelemahan tipe ini tidak tersedia fitur untuk mendisable Windows Update. Yang kedua, Windows 10 Pro, pengembangan dari versi dengan beberapa tambahan fitur bisnis dengan kelengkapan fasilitas yang setara dengan Windows 8.1 Pro. Yang ketiga, Windows 10 Enterprise merupakan perbaikan dari versi Windows 10 Pro dengan tambahan fitur yang mendukung manajemen organisasi berbasis IT. Yang keempat, Windows 10 Education merupakan edisi Windows 10 Enterprise yang didesain untuk Acer di area lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus. Yang Windows 10 Mobile merupakan generasi penerus dari Windows Phone 8.1 dan Windows RT sebagai basic
platform, smartphone, atau gadget. Yang F, Windows 10 Load Core atau Windows Embedded, edisi Windows 10 yang didesain secara khusus untuk mengakomodasi teknologi LOT atau Internet of Things sehingga mampu dioperasikan pada perangkat keras berspesifikasi rendah. Ada dua jenis Windows 10 yang dapat diinstal, yaitu yang pertama Windows 10 32 bit, yang kedua 60 bit yang pemilihannya disesuaikan dengan jenis prosesor komputer. Empat, partisi hard disk. Menarik nih. Hard disk adalah komponen penting dalam komputer yang menggunakan sejumlah konsep struktural untuk menyimpan dan mengorganisasi data. Selain itu, ada boot area yang terletak di sektor 0 pada track pertama dan berfungsi sebagai wilayah booting yang berisi informasi penting untuk memulai komputer. Terakhir, cluster adalah kumpulan sektor yang membantu dalam pengaturan penyimpanan data, memudahkan sistem operasi dalam mengakses dan mengelola informasi pada hard disk dengan struktur ini. Hard disk dapat menyimpan dan mengakses data dengan efisien, memastikan bahwa data dapat diakses oleh komputer kapan saja diperlukan. Next dong. Yang kelima, mengkonfigurasi driver hardware. Agar komputer dapat mengenali hardware yang terpasang, itu diperlukan aplikasi pengenal atau driver. Nah, apa itu driver? Driver sendiri merupakan software yang berfungsi menerjemahkan komunikasi data antara perangkat keras atau hardware dengan setiap instruksi yang dikirimkan oleh CPU melalui aplikasi dalam sistem operasi. Contoh driver adalah driver printer yang harus diinstal terlebih dahulu sebelum dapat mencetak dokumen yang dibuat dengan Microsoft Word. Untuk mempermudah proses instalasi driver tersebut, kita dapat menggunakan aplikasi Driver Pack yang dapat mengenali ratusan bahkan ribuan jenis hardware yang terpasang pada komputer tersebut. Next. Yang keenam adalah software aplikasi. Software atau peranti lunak merupakan kumpulan subrutin yang ditulis berdasarkan aturan penulisan bahasa pemrograman tertentu. Agar dapat dimengerti dan mudah dieksekusi oleh prosesor, file kompilasi tersebut dikemas dalam image dengan bahasa mesin kode level. Sesuai dengan platform OS yang digunakan, contohnya adalah software Microsoft Office yang berbasis bahasa pemrograman Visual Basic hanya dapat digunakan pada OS Windows. Software yang berada di pasaran jika dilihat dari tujuan pembuatannya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sistem software dan yang kedua adalah application software. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.